Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutma Inna Isnar, mahasiswi program pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Makassar kelas 27E. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan perpustakaan di sekolah dasar. Pada kali ini saya akan mereview atau membahas sebuah buku bacaan saya atau novel yang saya baca, yaitu novel ini berjudul Sandiwara Bumi. Novel ini ditulis oleh Taufikur Rahman Al-Azizi yang diterbitkan oleh Sinar Kejora pada tahun 2014. Novel ini menceritakan sebuah kehidupan yang dimana sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah duku. Duku tersebut bernama Duku Ketoyan. Mengapa duku ini dikatakan Ketoyan? Karena duku ini berasal dari kata toya yang berartinya air yang berlimpah ruah, air yang jernih, air yang bersih, dan air yang mengalir. Duku ini merupakan duku yang sangat indah, di mana ladang-ladang tumbuh dengan subur, namun wilayah ini terdapat pada wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan, serta duku ini berada pada jejeran-jejeran bukit tinggi serta aliran sungai yang sangat deras. Duku ini juga terdapat pada lereng yang sangat tinggi, terjal dan tajam. Peristiwa yang dialami pada duku ini terkenal dengan nama tragedi Duku Ketoyan, yang dimana duku tadinya merupakan duku yang sangat indah alamnya, berubah menjadi hancur lebur, seakan-akan duku ini berubah menjadi hutan yang sangat lebat. Awal dari peristiwa ini terjadi sebab bencana alam yang melimpahnya, yaitu longsor serta banjir. Ini bukan karena hukum alam yang menimpahnya, namun itu karena ulah dari tangan manusia itu sendiri. Ceritakan sebuah kisah tentang seorang ayah dalam mencari kedua putranya yang larut bersama banjir. Kisah tentang seorang ayah yang bernama Pak Hastadi dan kedua anaknya bernama Baihaki dan Badrun. Mereka terpisah oleh bencana yang pada akhirnya mereka membawa pada nasib dan takdir mereka masing-masing. Pak Hastadi yang selamat dari banjir dan longsor itu harus menjalani hidupnya secara berlunta-lunta dan bersusah payah dalam mencari anaknya, yaitu Badrun dan Baihaki. Pencarian yang sangat berat bagi seorang ayah yang tanpa secuil pun pengalaman meninggalkan desanya dari desa menuju ke kota yang sangat besar, yaitu Jakarta. Badrun dibesarkan oleh kedua orang tua yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Ibunya mempunyai sifat yang alim, sedangkan ayah angkat Badrun memiliki sifat dan karakter yang solim. Sehingga Badrun tumbuh menjadi pemuda yang bersifat aneh. Kadangkala ia berubah menjadi alim mengikuti ibunya, dan kadangkala juga mengikuti ayahnya menjadi pemuda yang solim. Berbeda dengan sifat kakaknya yang tumbuh menjadi pemuda yang alim atau biasa dikatakan sebagai ustaz. Pada suatu ketika, Badrun memutuskan untuk pergi ke dukuhnya yang telah lama hancur, yang ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Bimo dan Yoga. Mereka pergi untuk mencari keberadaan keluarganya yang telah lama terpisah. Di perjalanannya menuju dukuhnya, Badrun dan kedua sahabatnya Bimo dan Yoga menjumpai salah satu warga. Badrun menceritakan semua apa yang telah terjadi pada dirinya berbelasan tahun yang silam. Lalu warga tersebut menceritakan keberadaan kakaknya, yaitu Baihaki, bahwa ia melihat kakaknya tampil di TV, yaitu Ustaz Baihaki sedang berceramah. Lalu warga tersebut memberitahukan bahwa kakaknya masih hidup dan kakaknya tinggal di Jakarta.
Setelah pemberitahuan dari warga, lalu Badrun mencari tahu dan terus mencari tahu alamat rumah kakaknya Baihaqi melalui stasiun TV yang telah menayangkan Ustaz Baihaqi di TV. Namun pihak stasiun TV tidak memberitahunya karena pihak dari stasiun TV tidak percaya jika Badrun ini adalah adik dari Ustaz Baihaqi. Setelah mendapatkan alamat Ustaz Baihaqi, Badrun dan kedua sahabatnya menuju ke rumah Ustaz Baihaqi itu. Sesampainya di rumah Ustaz Baihaqi, pembantu membukakan gerbang untuk Badrun karena Badrun mengaku bahwa dia adalah utusan majelis taklim. Lalu pembantu itu percaya, lalu menyuruh Badrun dan kedua sahabatnya masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah Ustaz Baihaqi, Badrun mengaku bahwa dia adalah adik dari Ustaz Baihaqi itu. Namun Ustaz Baihaqi tidak percaya bahwa dia adalah adiknya. Lalu Ustaz Baihaqi menyuruh menjelaskan semua tentang dirinya. Lalu Badrun menceritakan siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, apa nama dukuhnya, dan siapa orang-orang yang ada di dalam dirinya waktu dulu. Setelah mendengar semua penjelasan dari Badrun, Baihaqi langsung percaya lalu memeluk adiknya yang telah lama terpisah di 20 tahun yang lalu. Setelah bertemu, akhirnya mereka memutuskan untuk sama-sama mencari ayahnya yang entah di mana keberadaannya di Jakarta, karena ayahnya telah mencari anaknya dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ia belum menemukannya. Setelah beberapa cara atau upaya yang dilakukan Badrun dalam mencari ayahnya, sampai sekarang belum menemukannya. Sehingga salah seorang sahabatnya menyampaikan pesan kepada Badrun untuk kita meminta bantuannya kepada Mas Tukul Arwana. Dengan bantuan Mas Tukul Arwana, kita bisa ditonton banyak orang, sehingga orang-orang yang menonton Badrun dan teman-temannya bisa membuat orang-orang itu membantu mereka dalam pencarian ayahnya. Badrun menyebutkan semua dan menceritakan semua apa yang terjadi dan menyebutkan ciri-ciri ayahnya. Tak lama kemudian ayahnya datang ke rumah Badrun beserta 2 orang yang dibantunya sejak lama tinggal di Jakarta. Ya, inilah hasil review di dalam novel yang saya baca, Sandiwara Bumi. Dalam novel ini ada kata pepatah yang berkata, kisah cinta para pemilik hati. Hati manusia itu satu, tetapi keadaannya bisa berbeda-beda. Ada hati yang lembut, bak kapas atau awan-awan putih yang berarak-arak. Ada pula hati yang kerasnya melebihi batu. Tetapi awan putih bisa berubah menjadi mendung yang gelap dan pekat, dan batu pun bisa berlubang ketika air menetes di atasnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.